Shalom. Selamat pagi. Coba dilihat kanan kirinya. Dari kiri dulu dilihat ada temannya enggak. Dari kanan peduli dengan saudara seiman kita. Pada pagi hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, kita mencari Tuhan untuk kehidupan kita semua. Oleh itu saudara, di dalam dunia ini tiada yang abadi. Semuanya tidak ada yang abadi, tetapi hanya kasih Yesus yang abadi sampai selama-lamanya. Kita angkat satu pujian bahwa musim akan berganti, tetapi kasih Tuhan yang boleh kita ingat, yang boleh kita perhatikan, bahwa semua yang dari Tuhan adalah abadi adanya. Kita pujikan ini keluar dari dasar hati kita. Pengakuan kita kepada Tuhan bahwa hanya Yesus sebagai penolong, juru selamat kita. Musim akan selalu berganti. Katakan, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Dengan imanku yakin Tuhan melindungi. Musim akan berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Katakan, tak akan berubah sampai selama. Katakan, ku tetap percaya. Dengan iman saudara katakan, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
sama-sama katakan seumur hidupku. Haleluya, haleluya, kami menyembahmu, kami bersyukur. Aku bersyukur, aku menyembahmu, aku datang kepadamu. Yesus, ku panggil namamu. Yesus, urapi kami. Yesus, jamah setiap jemaatmu. Yesus, Yesus kami berseru, Yesus kami berseru, kami undang Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir mengurapi kami, menjamah setiap anak-anakmu. Yesus, Yesus, terima kasih Yesus, Engkau hadir, Engkau mengurapi kami, Engkau menjamah setiap anak-anakmu. Apapun yang mereka bawa saat ini, kelelahan, kelesuan, sakit, penyakit, perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan, Allah sanggup melakukannya. Yesus, 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 Yesus. Sing kelawas mangkurawas haninima kita sangkite yese kaki sing kota Yesus. Aku memperhatikan kamu jemaatku, aku peduli dengan kamu setiap anak-anakku. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah bimbang, aku selalu berserta dengan kamu sampai akhir hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau menghentar setiap jemaatmu, Engkau menghentar setiap anak-anakmu dari rumah masing-masing sampai di tempat mencari Engkau Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Engkau jamah setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih, terima kasih. Ibadah seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dari awal akhir sampai akhir. Terima kasih, penuh sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap memuji dan besarkan namamu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Saya mau lihat semuanya masih punya tangan dua. Coba tunjukkan tangannya dulu. Saya senang kalau saya pimpin pujian saudara itu menggerakkan tubuh, ya supaya di sini dibakar Roh Kudus, semangat, ada kekuatan kesehatan. Ya, tangan dua ini, bisa menggenggam, coba menggenggam. Kalau olahraga itu mesti lansia terlebih. Gini. Bisa digenggam, dibiarke. Bisa semua? Kalau semua enggak olahraga pagi hari, enggak olahraga ya kita menggerakkan tubuh.
nanti saya tidak akan berhenti memuji Tuhan. Ya.
katakan kepada siapa saudara akan lari di dalam susah, dalam sedih, di dalam duka, di dalam sakit, hanya nama Yesus. Karena Yesus begitu baik, kita bisa merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Angkat satu pujian ini supaya benar-benar kita mendapatkan satu kelegaan daripada Tuhan. Sama-sama Hosana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu senantiasa datang kepada Tuhan. Perlu kebenaran firman Tuhan. Tegal itu kita akan yakin bahwa firman itu memberi kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita. Segala perkara ada di dalam tangan Tuhan. Tegal itu setiap firman Tuhan kita akan dengarkan baik-baik, kita akan simak baik-baik. Kita pujikan pujian ini, sementara kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan bahwa sudah siap mendengar firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan.
masuk hadiratmu, katakan saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Katakan sama-sama, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengar akan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itulah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu menerangi di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir. Kami percaya Tuhan menerima setiap pujian-pujian, di mana semuanya hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami sudah meninggikan nama-Mu, hati kami boleh tubuh kami boleh disegarkan, dan saat ini Tuhan, jiwa kami, roh kami perlu akan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu, urapi kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau di dalam pelayanan kami. Sebelum kami mendengar akan
sebagian kebenaran firman-Mu, kami membawa setiap persembahan-persembahan yang dibawa jemaat-Mu pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, ketika jemaat-Mu memberi, Engkau akan mengembalikan dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita ada di tempat ini, untuk kita boleh beribadah, mengucap syukur. Di mana tadi ya, kita boleh disegarkan tubuh kita dengan satu gerakan, sehingga tubuh kita kembali segar. Dan pada saat ini jiwa kita pun, roh kita pun perlu untuk terus diberikan kekuatan agar di dalam menghadapi setiap kehidupan ini kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku, kalau tema saat ini ya, buah yang dapat dinikmati, buah-buah yang dapat untuk memberkati banyak orang. Nah, kalau kita berbicara tentang buah, berbuah itu ada musimnya. Nah, baik itu nanti buah mangga, itu pasti ada musimnya. Kalau sudah musim mangga, itu luar biasa. Baik itu nanti di pasar besar, pasar Doksari itu ya, sampai tumplek-blek yang namanya buah mangga. Kalau banyak sekali, semuanya itu ada musimnya. Baik itu nanti buah jeruk. Saya mencatat ya, banyak sekali buah yang saya catat yang saya pernah makan ya. Mungkin tidak semuanya. Buah jeruk srikaya, kemudian buah manggis, buah anggur, kelengkeng, buah naga, salak, buah per, apel, blimbing, pisang. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Mungkin nanti ada lagi buah salak, durian, semangka, melon, duku. Masih banyak dan banyak buah yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati, yang namanya buah-buahan itu. Tapi dia akan ada dalam setiap musimnya. Kalau saat ini musim buah apa ya? Kami jarang ke pasar sekarang ya, jadi tidak tahu. Kalau pas musim itu di pasar besar itu luar biasa. Yang pernah kami menyaksikan waktu musim buah naga, sampai beberapa truk ya masuk, kemudian karena mungkin saking banyaknya tidak terjual di tempat luar, kalau sudah tidak dipakai dibuang ya, itu di jalan itu seperti darah ya, merah semua. Apalagi kalau buah jeruk juga, kalau sudah terlalu banyak itu dibuang. Itu hanya ada kalau pada musimnya. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar, yaitu berbuah di segala musim kehidupan. Itu kerinduan kita. Bukan hanya di waktu musim sesuatu buah yang akan keluar kita baru dapat menikmati. Tetapi kita akan belajar yaitu berbuah di segala musim kehidupan. Mungkin kita kalau saudaraku
pernah ke pasar besar, itu pada hari raya Imlek. Nah, kalau Imlek itu kami melihat, menyaksikan, itu segala macam buah itu ada. Saudara melihat ya, kalau pas Imlek atau tahun baru, itu kalau di pasar besar itu segala macam buah itu keluar. Dari yang namanya kami tidak tahu ya, yang seperti kelengkeng yang kulitnya tipis itu ya, kemudian jeruk santang yang kecil-kecil. Ciri-ciri khas dari tahun baru Imlek itu kami melihat banyak sekali macam-macam buah. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar di dalam firman Tuhan, demikian juga hidup kita. Kita juga rindu mengeluarkan buah-buah di segala musim hidup kita. Yang pertama, apa yang dapat kita lakukan, yaitu kita akan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan kalau kita mau hidup kita ini mengeluarkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Bukan hanya di dalam satu musim saja. Yaitu apa yang dapat kita lakukan ketika kita membangun pribadi dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus tekun di dalam doa. Dengan berdoa kita berarti menjalin hubungan. Semakin lekat kita kepada Tuhan, kita dapat berbicara, kita dapat mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Kita akan tekun kepada Tuhan. Kemudian kita akan taat akan setiap apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan, dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara dan saya. Di mana kita akan taat setiap perintah-perintah Tuhan. Dan ketika kita melakukan ini semua, yakin dan percaya bahwa hidup kita nanti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu memimpin hidup kita, yakin dan percaya ada buah-buah yang akan tertanam dalam hidup kita dan buah itu akan mengalir. Tanpa kita sadari, kita ini ada satu perubahan ketika kita membangun hubungan dekat, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita dapat membaca di dalam Galatia 5, ketika kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan, ketika kita berdoa, kita taat, kita setia akan perintah-perintah Tuhan dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang dapat kita rasakan dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudaraku? Kita akan membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, maka buah-buah roh itu akan ada di dalam hidup saudara dan saya. Yaitu kita akan, yang pertama kita akan memiliki kasih. Mungkin orang yang di luar dari Tuhan pun kasih itu memang dia sudah ada. Tetapi kasih yang dari Tuhan ini lain. Mungkin kasih dari dunia itu mengasihi orang yang mengasihi dia. Orang yang telah berbuat baik dengan dia, oh aku kasih kepada dia. Kapan nanti kalau dia, kami akan dapat membalas karena dia telah melakukan sesuatu kepada kami. Tetapi kasih dari Tuhan itu lain. Kapan kita akan memberi dan terus memberi. Seperti kasih Tuhan yang senantiasa memberi untuk saudara dan saya.
Kemudian ada sukacita. Ketika hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus dalam situasi kondisi apapun, itu ada sukacita dalam hidup kita. Bukan ketika kita semuanya itu nyaman, tidak ada masalah, kita sukacita. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau hidup kita sudah dipimpin Roh Kudus dalam situasi kondisi apapun, itu ada sukacita dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kemudian ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu dirindukan oleh setiap orang. Kalau kita melihat saat-saat ini ya, kedamaian itu seolah-olah sudah hilang. Yang ada ketakutan, kekhawatiran. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ini hidup taat dan setia kepada Tuhan, damai sejahtera itu akan mengalir. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Yang selanjutnya yaitu kesabaran. Kita harus sabar dalam menghadapi apapun, dalam situasi. Jangan amarah dulu yang keluar, sabar. Kalau kita berbicara tentang sabar, kalau kita dapat mengalahkan sabar, itu hal yang luar biasa. Kemudian kemurahan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dengan penuh kemurahan. Kemudian kebaikan, itu pasti anak-anak Tuhan, itu pasti baik hatinya. Baik dalam segala hal yang dilakukan, tidak menyimpan apapun dalam hatinya tentang hal-hal yang jahat. Kesetiaan, kelemah lembutan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kelemah lembutan itu harus ada dalam setiap tutur kata bicara kita. Sehingga daripada kita ngomongnya keras, nah, dapat menyinggung hati seseorang, mari biar Roh Kudus yang mengubah setiap kehidupan kita. Sehingga ada buah-buah yang keluar di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini boleh memberkati banyak orang. Dan penguasaan diri, kita harus dapat menguasai diri kita. Kita akan terus belajar. Kalau kita mau merindukan buah yang akan terus mengalir, yaitu berbuah di dalam segala musim. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita rindu berbuah di dalam segala musim hidup kita, yang kedua yaitu kita tinggal di dalam Tuhan. Kita dapat membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima bagian B. Tinggal di dalam Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan jelas mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku. Saya percaya kalau firman Tuhan mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku besar, yaitu barang siapa tinggal di dalam Yesus. Semua orang pasti mau ya. Aku sudah tinggal di dalam Tuhan. Aku sudah percaya kepada Tuhan. Aku sudah beribadah kepada Tuhan. Banyak yang akan dikatakan. Yang penting aku ada di dalam Tuhan. Tetapi kita harus memperhatikan ayat yang selanjutnya. Kalau yang pertama tadi mengatakan barang siapa tinggal di dalam aku, kami yakin dan percaya semua yang hadir pada pagi ini tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tetapi ayat yang selanjutnya, dan aku tinggal
tinggal di dalam Dia. Nah, kita harus menyadari, sudahkah Yesus itu tinggal di dalam kita? Atau hanya kita saja yang tinggal, kita saja yang mengenal kepada Tuhan, tapi kita tidak tahu pribadi Tuhan, kita tidak terus menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Dua hal ini tidak dapat kita pisahkan, yaitu barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, janji Tuhan, ia berbuah banyak. Sebab di dalam firman Tuhan mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Bapak Ibu Saudaraku, sebab di luar aku kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sudahkah hidup kita ini tinggal di dalam Tuhan? Sudah Tuhan. Kemudian sudahkah Yesus itu tinggal di dalam hidup kita? Nah, bagaimana supaya Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hidup kita? Seperti ayat yang pertama tadi, yaitu membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Menjalin hubungan dekat kepada Tuhan, yaitu dengan tekun di dalam berdoa, taat akan firman Tuhan, setia melakukan, maka yakin dan percayalah Tuhan itu akan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika Tuhan itu sudah tinggal di dalam hidup saudara dan saya, maka janji Tuhan kita akan berbuah banyak. Dan kita akan berbuah di dalam segala musim hidup ini. Karena buah-buah roh itu yang akan memimpin, yang akan menolong, di mana hidup kita nanti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kalau kita ini hidup di luar, tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Apa yang terjadi? Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup tinggal dengan Tuhan, ada proses yang harus kita jalani. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita dapat membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih berbuah banyak. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu menginginkan di dalam hidup kita ini berbuah. Dan jelas di dalam firman Tuhan mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkannya. Tuhan tahu dalam setiap kehidupan kita ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Tuhan akan membersihkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita melakukan hal yang tidak sejalan, seturut dengan firman Tuhan. Tuhan akan membersihkan hidup kita. Seperti ranting ya, kalau dipotong, coba kalau Bapak Ibu Saudara senang akan tanaman, kalau saudara melihat tanaman saudara itu daunnya itu sudah berubah warna, kuning ya, pasti kita akan memetik dan membuangnya, karena itu sudah tidak berguna. Dan ketika kita melihat daun-daun yang sudah bagus, di situ ada bunga yang mungkin nanti akan ada buahnya, kita akan bersihkan agar itu nanti dapat mengeluarkan buah.
Nah, di dalam kita dibersihkan akan setiap hal yang tidak berkenan, mungkin bertentangan dengan hati kita. Memang sakit, kadangkala Tuhan kok seperti ini. Inilah proses di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita menginginkan berbuah di dalam segala musim dan buah kita dapat dinikmati oleh banyak orang, mari kita mau diproses oleh Tuhan dengan segala hal yang mungkin kita alami saat-saat ini, yang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan ke depan dalam hidup saudara dan saya. Tapi yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku, setiap proses dalam hidup saudara, ketika kita diproses oleh Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Dan setiap rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itu adalah rencana yang baik. Kita boleh bersyukur saat pagi hari ini. Tuhan itu sangat dan sangat menginginkan yang namanya buah. Di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan juga menginginkan buah apa yang dapat kita persembahkan. Di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita setia dan taat akan firman Tuhan, melakukan segala hal, bukan hanya saja di gereja, di luar sana pun mari kita juga akan mempersembahkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Seperti buah-buah yang ada pada musimnya, itu juga dinikmati oleh banyak orang. Siapapun dapat menikmati buah ketika sudah pada musimnya. Tetapi juga ada orang-orang yang tidak suka akan yang namanya buah-buah ini. Apalagi kalau anak-anak sudah itu seperti mau minum obat ya. Yang namanya buah itu banyak yang tidak mau. Satu contoh di dalam keluarga kami, cucu kami itu yang namanya buah pisang itu disuruh makan cuma satu potong sedikit itu seolah-olah peperangan ya. Begitu bisa menelan isa masuk itu wah sukacita. Loh aku bisa memakan ini. Tadi janji mau memberikan es krim. Nah, disuruh makan buah itu seperti satu pertandingan. Tetapi kita harus menyadari buah-buah itu banyak mengandung vitamin. Saudara tahu yang namanya buah durian. Siapa yang suka buah durian? Tetapi juga ada yang tidak suka buah durian. Betul? Nah, kalau mencium baunya saja katanya pusing. Tetapi yang suka luar biasa ya. Mungkin satu buah durian yang namanya durian Petro itu ya, wah menyenangkan. Tapi bagi yang tidak suka, ya salah satunya dalam satu keluarga anak dua, ayah ibu anak yang pertama suka durian, anak yang satu ini belas marah-marah kalau mencium bau itu wah tidak suka. Pernah kami berjalan ya di pasar ya pas musim buah durian, dia itu marah-marah, saya tidak tahu lah ngapa. Ambune ora enak. Oh ternyata dia tidak suka. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari kadangkala kita juga ya ingin memberikan buah-buah dalam hidup kita, memberikan yang terbaik. Kadangkala orang tidak menerima, dia tidak suka dengan apa yang kita berikan. Tetapi buah-buah roh itu kan 9. Milikilah semuanya itu dalam hidup saudara dan saya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena hidup kita ini penuh dengan buah-buah roh.
Ketika kita menghadapi situasi yang mungkin kita ditolak, mungkin kita sudah memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kita, milikilah kesabaran, milikilah kesetiaan, kemurahan. Yang terpenting kita sudah memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang proses itu menyakitkan, tetapi di balik itu semua ada kebahagiaan, ada satu hal yang luar biasa. Saudara, di dalam kehidupan yang mengalami yang namanya kekeringan, yang tidak menikmati kehidupan ini dengan nyaman seperti saat-saat ini, masih ada buah-buah yang dapat kita persembahkan dan masih ada buah-buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Yaitu dengan apa yang dapat kita berikan. Bukan kita malah justru ikut sama-sama takut, sama-sama khawatir. Tidak, mari kita akan cerminkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, kunci untuk kita dapat menghasilkan buah yang banyak, buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang, jangan pernah kita mengandalkan dengan kekuatan kita. Kalau secara kita melihat ya, dalam musim-musim yang saat-saat ini terjadi, ketika apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia marah. Coba saudara pernah melihat atau menyaksikan waktu panen lombok ya, itu waktu harganya naik, wah petani itu sukacita ya, 1 kilo itu harganya sampai ratusan ribu. Tetapi sekarang ya, mungkin sekarang berapa enggak tahu, tetapi pernah anjlok sampai harga itu kalau tidak salah 7.000 atau 10.000 ya. Petani sampai marah-marah. Nah, tidak sesuai dengan yang dia harapkan, maunya harganya tinggi terus ya, sehingga dia dapat keuntungan yang banyak. Tetapi bersyukur karena kita tidak seperti bapak petani ini yang mengandalkan kekuatannya. Aku dapat melakukan ini, hasilku harus seperti ini. Tetapi ketika dia mengalami proses dan dia harus menjalani kerugian dengan harga yang anjlok, dia merasakan yaitu kepahitan dalam hatinya sehingga dia merasa kecewa. Juga pernah yang namanya berambang itu ya, dulu sampai tinggi kemudian anjlok. Kami melihat ya di dalam TV itu sampai berambang itu disebar di jalan ya, tidak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, dengan bibit-bibit yang mungkin dia sudah membeli. Ini Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita boleh bersyukur, kita akan dapat membaca ketika kita mengandalkan Tuhan. Apapun yang ada di dalam hidup kita, situasi, kondisi, apapun, kita akan pasti dapat menjadi berkat. Kita dapat mengeluarkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kita akan membaca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini dan menaruh setiap harapan kita pada Tuhan, yakin dan percayalah
Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Ketika kita tidak mengandalkan kekuatan kita, ketika sepenuh hati kita, harapan kita berikan kepada Tuhan, kita taruh di bawah kaki Tuhan. Setiap pergumulan dalam hidup kita, yakin dan percayalah, Tuhan yang akan memberkati. Dan berkat-berkat apa yang akan Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita akan membaca di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, janji Tuhan itu indah. Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Meskipun ya musim kemarau panjang sekalipun, daunnya itu tetap hijau dan tetap mengeluarkan buah. Dan tidak khawatir dalam tahun kering. Dan ini Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Baik dalam musim kering, baik dalam musim panas, gersang. Janji Tuhan bahwa kita tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh sebab itu, dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita menaruh setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan yang akan berpekara dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Satu hal, apa yang menjadi kerinduan Tuhan pada pagi ini, mari kita akan menghasilkan buah. Jangan kita cuma berdiri tegak, kokoh kuat, hanya dengan daun yang banyak, yang tidak menghasilkan buah. Kalau saudara melihat di dalam perumpamaan Lukas 13, ayat yang ke-7 dengan tegas, Tuhan mengatakan, sudah 3 tahun aku menanti pohon ara ini berbuah. Kalau sampai saat ini tidak berbuah, penantianku dia sudah setiap tahun melihat ya, sampai 3 tahun tidak mengeluarkan buah. Dia mengatakan kepada pengurus kebun itu, tebang Bu pohon ini, untuk apa dia berdiri tegak di situ tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan memberikan perumpamaan ini boleh menyadarkan hidup saudara dan saya. Mari kita akan mengeluarkan buah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. Untuk kita dapat mengeluarkan banyak buah dalam hidup saudara dan saya, mari hidup kita akan bersama dengan Tuhan dalam yakin dan percayalah, dalam setiap musim apapun Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kita angkat pujian ini, bersamamu Bapa. Yakin dan percaya Tuhan itu ada di dalam setiap musim hidup saudara.
baik di dalam keberkatan, baik di dalam kekurangan, baik di dalam sehat maupun sakit. Tuhan bersama dengan hidup saudara dan saya. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang berikan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dari awal pujian ini kita naikkan, Engkau ada Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang berikan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa. Inilah Tuhan, ketika hidup kami berjalan bersama-Mu, kami dapat melewati setiap apapun yang harus kami alami, yang harus kami hadapi Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan dalam hidup
Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami. Entah itu sehat, sakit, kepahitan, atau sukacita. Tapi kami percaya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkati hamba-Mu, Ibu Hoklin yang sudah melayani firman-Mu pada pagi ini, beri kekuatan, kesehatan di usianya yang senja. Tuhan beri hikmat, pewahyuan, sehingga banyak hal yang dia dapatkan untuk dia bagikan kepada jemaat-Mu. Tanamkan meteraikan firman-Mu Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hoklin yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati. Saudara, nanti di dalam Alkitab saudara, di dalam HP saudara, tadi Roma 5 kita akan belajar pujian ini ya, supaya menyentuh hati kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan di dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sama-sama kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sama-sama kasih, kasih, sukacita, damai sejahtera. Sudah, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa yang kita lakukan? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pada akhir ibadah kami pagi ini Tuhan, kembali bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami boleh menaikkan ucapan syukur lewat pujian penyembahan kami, dan kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati jemaat-Mu, lansia-lansia, beri umur panjang, kekuatan, kesehatan. Berkati rumah tangga jemaat-Mu Tuhan, ekonomi mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan beri hikmat-Mu. Oh Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan berkati dengan umur panjang, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapak, kalau ibadah ini selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, seperti Engkau sudah mengantarkan kami sampai di tempat ini. Tuhan menyertai kepulangan kami juga sampai di rumah dalam keadaan yang baik. Kami boleh bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan kami ucap syukur. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan daripada Roh Kudus, menyertai kehidupanmu mulai pagi ini sampai Maranatha. Haleluya.